Udah pertemuan 20, lanjutan surat At-Takwir. Takwir artinya menggulung. Ya. Slide berikutnya Pak Jamal. Nah, Fiqhul Hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini menggema Pak Jamal ya, parah. Kita coba atasi dulu lah. Coba Ustaz. Coba. Coba Ustaz. Dibuka suaranya. Buka Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Masih. Malah lebih itu ya. Apa di situ ada Lebih speaker aktif ya? Di dalam rumah ada speaker aktif? Enggak. Kosong? Enggak. Enggak, kosong. Enggak ada Ustaz. Ada ya. Tes. Yo. Tes. Sudah? Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dallatil ayat ala ma ya'ti. Ayat-ayat di atas memberikan pelajaran sebagai berikut. Pertama, lillahi ayyuksima bima sya'a min makhluqatihi. Begitu dulu. Lillah, Allah punya hak untuk bersumpah menggunakan makhluk-makhluknya yang dia kehendaki. Mau min hayawan, binatang, nggak apa-apa. Jamad, benda-benda. Wa illam yu'lam wajhul hikmati fi dzalik. Meskipun sisi hikmah kita tidak tahu. Itu hak dia gitu kurang lebih. Kama qala al-Qurtubi. Hal itu dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang kedua, aqsamallahu ta'ala bijami'il kawakib allati takhnusu dalam kurung takhtafi bin nahar wa inda ghurubiha. Yang kedua, Allah bersumpah menggunakan semua bintang-bintang yang tenggelam atau tersembunyi pada waktu siang, wa inda ghurub, dan ketika terbenam. Wa khunusuha, dimaksud khunusnya, tersembunyinya ghaibatuha anil basari bin nahar, tak terlihat oleh pandangan pada waktu siang, itu dianggap tersembunyi bil khunnas.
wallati tajri fi aflakiha, dan juga yang berjalan di porosnya, wataknusu, dan sama ketutup, terlihat maksudnya, muncul pada waktu siang, kunnas. Wa kunusuha zuhuruha lil basar fil lail. Kunusuha yakni kelihatannya bagi pandangan pada waktu malam. Kama yazharu dhobi, saya ulangi, kama yazharu dhobiyu awil wahsyu min kanasihi, seperti halnya terlihat kambing ya, atau binatang buas yang keluar dari sarangnya. Tsumma taghib wa tastatir fi maghibiha tahtal ufuq. Kemudian taghib, tak kelihatan, gaib. Wa tastatir, tertutup, maksudnya si planet. Di peraduannya gitu kurang lebih, tempat bersembunyinya, maghribiha, tahtal ufuk, di bawah ufuk. 5 fi taharrukiha wa zuhuriha marrah, karena ada pergerakannya dan nampaknya dalam satu saat, waqtifaiha marratan ukhra, dan ketersembunyiannya di kali lain, minad dalil ala qudrati khaliqiha wa musarrifiha. Kelihatan dan tidak kelihatannya bintang-bintang, minad dalil, merupakan bukti atas kuasa penciptanya dan pengendalinya, musarrif. Wa aqsamallahu aidan billail, juga Allah bersumpah dengan menggunakan malam. Idza aqbala bidolamihi, apabila datang dengan gelapnya, lima fihi minas sukun warahmah, karena di dalam malam ada ketenangan sekaligus ada rasa takut. Wabis subhi, juga menggunakan subuh. Idza ado'ah, apabila terang. Wamtadda, dan memanjang. Hatta yasira naharan wadihan, sehingga menjadi siang yang jelas. Kenapa? Lima fihi minat tafattuh wal bahjah, karena di dalam subuh ada keterbukaan. Tadinya ketutup sama malam, terus jadi terbuka, wal bahjah, kegembiraan. Wal muqsam al mahluf alaihi, yang dijadikan sumpah, artinya yang disebut. Huwa annal Qur'an al-Karim, yaitu itu pada ayat yang berbunyi innahu laqaulu rasulin karim. Hu-nya ke Al-Qur'an. Annal Qur'an al-Karim nazala bihi Jibril, bahwa Al-Qur'an itu dibawa oleh Jibril. Tanzilum mir rabbil alamin, sebagai diturunkan dari Tuhan semesta alam, al-waqi'ah. Wa innama nusibal kalam ila Jibril alaihi salam, kalam itu dinisbahkan kepada Jibril
Bi'tibar dengan anggapan annahul wasithah. Dia adalah perantara bainallah wa baina anbiya'ihi wa rusulihi. Antara Allah dan Nabi serta Rasulnya. Yaitu yang berbunyi ayatnya innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim maksudnya Jibril. Al-Quran dinisbahkan kepada sebagai kata-kata Jibril. Nah, kalau nggak dipahami dengan baik, nanti menjadi sesat itu. Ini dijelaskan. Kenapa dinisbahkan kepada Jibril? Karena memang pertama, satu-satunya pembawa wahyu. Bukan zaman Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi sebelumnya juga adalah Jibril. Ya, slide berikutnya. 3. Wasafallahu ta'ala Jibril alaihi salam bi khamsati awsaf. Allah memberikan sifat gambaran informasi tentang Jibril dengan 5 sifat, yaitu karim, aziz Allah, dia mulia, aziz gagah, kokoh, kuat. Kuat bukan dalam arti fisikali saja, kuat pegang amanah. Allah, atas Allah. Wa ada, dan menunaikan. Diberi amanah, amanah dijaga dengan kuat. Ada, disampaikan kepada yang berhak. Itu maksudnya. Berikutnya, aduh, tanggung nih. Woi. Iya. Oke, saya teruskan. Ta'atullah wa ma'rifatuhu. Dia taat sekali dengan Allah dan kenal. Wa tarkul ikhlal biha. Dan tarku meninggalkan. Ikhlal sunnah yukhallil asabi. Artinya menyelang-nyelangi jari-jari. Apa dalam konteks Jibril sama Allah? Hubungannya dengan taat. Dia meninggalkan ikhlal. Biha, haknya kepada taat. Paham bang, perintah yang ditaat, ada yang nggak begitu ditaat. Itu dia tinggalkan, artinya tak ada pada Jibril. Wazu makanah wajah. Dia memiliki kedudukan dan pangkat inda Rabbil Arsy. Rabbil Arsy yaitu kinayah dari Allah, di sisi Allah. Wa fahuwa minas sadatil asyraf. Dia itu Jibril termasuk kelompok pemimpin yang dimuliakan. Apalagi wa amin ala wahyillah wa risalatih. Amin asamahullah minal khiyanah wa zalal. Allah memberi sifat menjaga. Gampangnya begini. Allah memprotek si Jibril dari sifat khianat dan salah. Dalal pada mulanya gelincannya yang berbunyi endazil arsi
hazihi al-indiyah laisat indiyatal makan. Nah, ini penting. Indal bab. Umpamanya kita berkata, kata indah, insya Allah indah. Indah artinya pada, di sisi. Indal bab bisa di atas pintu, bisa di depan pintu, bisa di sisi pintu. Terus di ayat Al-Quran, indah di sisi Allah. Kalau dipahami dengan apa adanya secara kebahasaan, maka menjadi tercederai ketauhidan kita. Kemudian mengesahkan Allah itu tercederai. Coba bayangkan. Indal bab artinya di depan pintu. Ini pintu terus di atasnya. Apa seperti itu? Kalau disambung dengan kata inda rabbil alamin. Indallah. Nah, ini maka penting dijelaskan. Hadhil indiyah, indah itu tempat, tetapi sifatnya disiapkan sifat tempat. Sudah kebayang? Saya berilustrasi. Ana artinya apa? Saya. Maka kalau ditambah ya musyaddadah sama tak marbutoh, jadinya ananiyah. Beda kan? Bahasa kita enak ananiyah. Ego. Saya dulu, saya dulu, saya dulu, saya dulu. Saya yang pinter, saya yang benar. Itu ananiyah namanya. Nanti bukan cuma indah, cuma ana yang bisa digituin, semua kata. Semuanya bisa. Maka kamiyah. Kaifa jadi kaifiyah. Oke. Nah, ini lagi dibicarakan tentang indah. Maka disebut hazihil indiyah laisat indiyatal makan. Tuh, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa min indihi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat, mereka tidak sombong dengan ibadah. Masa kamu sih baru timbang puasa segitu aja udah sombong, gitu kurang lebih. Tapi kaji kita man indahu, bukan, jangan dibayangkan indahu di situ dalam artian tempat. Iya, itu saja. Walaisat indiyatal jihad. Bukan juga indiyai fil hadis. Anna indal munkasiri qulubuhum. Aku ada di sisi orang yang pecah hatinya. Sakit hati karena dizolimi. Itu bahasa Arabnya munkasirul qulub. Ada orang sakit hati dalam bermasyarakat, bernegara. Allah bilang ana indal munkasirati qulubuhum.
Tuh. Artinya bukan bersemi dalam hati, bukan. Jadi di sini memberikan dalil inda bukan arah, bukan tempat. Bal indiyatul ikrah dimaksud indiyah ikram. Indiyah yang konotasinya adalah kemuliaan. Wa tasyrif juga kehormatan. Wa ta'zim juga kehormatan sama. Sudah dipaham. Umpamanya masjid atau Ka'bah takrim, mulia. Kalau Allah saja memuliakan rumah itu, itu kan ada kandungan kita disuruh mencontoh, muliakan. Allah aja memuliakan. Masjid itu rumah Allah. Mereka yang suka melecehkan, dia juga berikutnya. Ini ya. Belum. Keempat, raddallahu ta'ala 'alal musyrikin al-mutaqawwilin bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bimajnun kama za'amu. Allah membantah orang musyrik yang sebenarnya dia bukan gila. Seperti halnya yang mereka tuduhkan. Bi annahum a'lamun nas bi amrihi wa bi annahu aqalun nas wa akmaluhum. Saat mereka menuduh Nabi Muhammad gila, sebenarnya mereka tuh bi annahum a'lamun nas. Orang-orang yang paling kenal, paling tahu siapa Muhammad dari lahir, remaja, dewasa, sampai dapat wahyu, bi amrihi, paling tahu. Wa bi annahu aqalun nas. Di antara pengetahuan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah orang paling cerdas di kalangan mereka. Lebih dari itu, wa akmaluhum. Di antara mereka, Nabi Muhammad paling sempurna, paling jujur. Maka mereka tahu Nabi Muhammad gelarnya Amin. Kok bisa-bisanya dituduh gila? Maka Allah membantah. Tuh. Nanti masing-masing kita mengambil pelajaran. 5. Ro'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril alaihi salam fi suratihil haqiqiyah. Memberikan informasi bahwa Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Bagaimana itu? Lahu situmi'ah janah. Jibril punya 600 sayap. Di mana dilihatnya? Bil ufukil mubin. Di ufuk mubin secara jelas. Jelas banget. Kayak kita ngelihat bulan purnama gitu kurang lebih. Ai bimatla'is syamsi min qibalil masyriq. Dimaksud ufukil mubin adalah tempat terbit matahari dari sisi timur. Lagi terbit, itu ufuk. Kalau lagi terbenam juga ufuk. Ufuk terbenam. Ya, ufuk terbit, ufuk terbenam. Kita sering juga pada lihat matahari lagi terbit sama lagi terbenam.
Fahuwa mubin. Nah, itu jelas sekali. Li'annahu turol asya'u min jihatihi. Kenapa jelas? Karena segala sesuatu dilihat dari sisi sebenarnya. Paham? Mau lihat orang itu cantik atau ganteng dari depan apa dari belakang? Dari depan. Ya, nah itu dari jihadnya. Betul. Nggak bisa kesimpulan ganteng atau cantik dilihat dari belakang. Dari samping. Itu bukan jihadnya. Nah, dalam konteks Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya, itu bil ufukil mubin, maksudnya dari jihad yang sebenarnya. Wadzalika liyata'akkad wa yatma'inna bi annahu malak muqarrab. Pentingnya penjelasan ufuk mubin untuk mempertegas dan memberikan ketenangan bahwa yang dilihat itu emang benar-benar malaikat muqarrab yang dekat. La syaiton rajim. Bukan setan yang terkutuk. Ya, kita mencari seseorang di kerumunan. Jangan dari jauh kesimpulannya. Deketin dulu. Kalau perlu jangan dilihat dari depan aja. Dari depan belakang. Sebab banyak orang mirip umpamanya begitu. Iya. 6. Akhbarallahu ta'ala an nabiyyihi. Allah menginformasikan tentang nabinya bi'annahu la yadhinnu bi syai' minal ghaib. Bahwa dia itu tidak pelit terhadap informasi gaib Al-Quran dan semua yang gaib dalam Al-Quran. Yaitu ayat wahyu, yaitu wahyu. Wa khabarus sama, dan berita langit ala ahad, kepada siapapun. Wa innama yaqumu bita'limihi. Akan tapi justru dia bertugas memberikan pengajaran, wa tabligh, menyampaikan, dunan tiqasy syai'im minhu, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau Mujahid, la yadhinnu alaikum bima ya'lam. Dia tidak pelit atas kalian terhadap apa yang dia tahu. Bal yu'allimul khalqa kalam Allah wa ahkamah. Bahkan dia memang mengajarkan manusia, makhluk, tentang kalam Allah dan hukum-hukumnya. Nah, itu menjelaskan ayat yang berbunyi, apa itu? Wa ma huwa bil ghaibi bidhanin, gitu ya, kalau nggak salah. Iya, slide berikutnya, Pak. Oke, ketujuh. Ba'da wasfi kulli minar rasul al-wasit Jibril wal mursal ilaihi bil amanah fi tablighil wahyi hasama. Itu baru dipaham. Setelah Allah menggambarkan Rasul, bukan Nabi, yang menjadi perantara, yaitu Jibril, dan Nabi Mursal, wal mursal ilaihi, disifati dengan apa? Bil amanah. Malaikat Jibril amanah, Nabi Muhammad juga amanah, karena disebutkan wa ma huwa bidhanin, gitu. Dalam menyampaikan wahyu, hasamal amru fi sya'nil Qur'an. Maka menjadi tegaslah segala persoalan menyangkut Al-Qur'an. Paham itu? Maka Al-Baqarah bilang la raiba fi. Kenapa setelah itu fa'a'lana bi annal Qur'an laisa biqauli syaitanin marjum mal'un.
Maka Allah memproklamirkan bahwa Al-Quran bukan kata-kata setan yang terkutuk, terlaknat. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Itu statement itu. Kama qalat Quraisy, seperti Quraisy berkata, wala biqauli kahin, wala majnun. Tuh, dia dalam hati juga sebenarnya mengakui tuh kafir Quraisy. Nabi itu bukan dukun. Dia bukan orang gila. Wa innama huwa mau'idhah wa bayan. Akan tapi Al-Qur'an itu adalah nasihat, penjelasan, petunjuk lil khalqi ajma'in, bagi semua makhluk. Lalu diberi badal ditaksis namanya. Semua makhluk yang mana? Liman arada ayyastaqim. Makhluk-makhluk dalam hal ini manusia yang mau pada lurus, mau menggunakan Al-Quran sebagai hidayah. Ayat ba'ul haq wa yuqimu alaihi, yaitu yang mengikuti kebenaran Al-Quran lalu menegakkannya. Iya. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk pertama lil muttaqin, Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua disebut hudal linnas, manusia. Maka harus dikompromikan. Bagi lil muttaqin, bagi orang-orang beriman, belum tentu Al-Quran jadi hidayah. Kapan dia jadi hidayah? Kalau dia mau pakai. Kalau enggak, ya enggak jadi hidayah. Gitu kurang lebih. 8. Hakamallah ba'da hadzal wasfi ala Quraisy bid-dhalal wad-dhiyah. Allah memberikan keputusan hukum setelah memberi sifat tentang Jibril, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Beri keputusan hukum kepada siapa? Ala Quraisy. Bani Quraisy, orang Quraisy. Apa keputusan hukumnya? Bid-dhalal, sesat, wad-dhiyah, dan nggak ada artinya. Paham maksudnya? Hati kecil mereka mengatakan Nabi itu bukan dukun, bukan orang gila. Tetapi di hadapan Nabi dan kelompoknya dibilang Nabi gila. Itu bertentangan. Karena itu Allah memberikan keputusan kepada mereka itu sesat. Itu keputusan. Karena sesat, Allah kemudian setengah mengejek kali ya, berkata, fa'aina tazhabun. Tuh. Udah sesat, dikasih petunjuk pakai wahyu, nggak terima, lalu Allah bilang, fa'aina tazhabun. Mau kemana? Sono tembok, sono tembok, sono tembok. Itu kurang lebih kalau jalan dalam artian fisik. Ai fa'ayu tariqah taslukuna abyan min hadhihi tariqah. Jalan mana yang akan kalian tempuh yang lebih jelas ketimbang jalan ini? Allati bayantu lakum, yang aku jelaskan kepada kalian. Au ba'da hadhil bayanat, atau setelah penjelasan-penjelasan allati audhtuha lakum, yang aku jelaskan. Ini 9 kayaknya nih, nomornya nggak ketulis. La ya'malul abdu khairan illa bitaufiqillah. Seseorang belum Pak. Seseorang, oh ya. Belum lagi. Nah, ini dia. Seseorang hamba tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah. Wala syarron, demikian juga kejahatan. Illa bi khuzlanihi, kecuali dengan khuzlan, penggelinciran Allah.
Walaisa lil insan masyiah illa ayyasha Allah. Allah sendiri nggak punya kehendak. Allah, manusia sendiri nggak punya kehendak. Kecuali Allah menghendaki. Menghendaki apa? Ayu'tihi tilkal masyiah. Menghendaki memberi kehendak itu. Wa fi'lul istiqamah mauquf ala iradatil istiqamah. Karenanya tindakan istiqomah amat bergantung kepada iradatul istiqomah, keinginan istiqomah. Wallahu hada bil Islam. Allah yang memberi hidayah kepada Islam. Wa adalla bil kufri, dan memberikan kesesatan dengan kufur. Wal istiqomah hiya sulukus siratil mustaqim siratil lazi lahu ma fis samawati wal ardh. Sementara istiqomah adalah jalan yang ditempuh yang lurus, yaitu jalan Allah yang memiliki langit dan bumi. Iya, berikutnya Pak. Qala Hasan al-Basri. Hasan Basri berkata, wallahu hada bil Islam. Allah memberi petunjuk kepada Islam, wa adalla bil kufri, dan memberi kesesatan dengan kufur. Wal istiqomatu hiya sulukus siratal mustaqim. Sementara istiqomah adalah berjalan di jalan yang lurus, yaitu siratullah, jalan Allah, alladzi lahu ma fis samawati wal ardh. Dia yang memiliki langit dan bumi. Qala Hasan Basri, wallahu ma sya'atil arab al-islama hatta sya'ahullahu laha. Bangsa Arab tidak punya keinginan masuk Islam sampai Allah memberikan keinginan itu. Qala ta'ala, walau annana nazalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qabla makanu kubulan, Ustaz. Kubulan makanu Yuk minu li apa lah yuk minu illa ayyasha Allah. Nih dalilnya bahwa seseorang termasuk bangsa Arab gak mungkin masuk Islam kalau Allah gak menghendaki. Seandainya kami turunkan kepada mereka bangsa Arab, yaitu malaikat, wa kallamahum al-mauta, dan kemudian kami berikan kekuasaan orang mati itu bisa ngajak ngomong kepada mereka. Wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula. Kami bangkitkan kembali di hadapan mereka segala sesuatu yang dulu kami matikan. Apa kata Allah? Makanu liyu'minu. Sekali-sekali mereka tidak akan beriman. Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau budaya kita ini sampai lindung bebulu. Pada pernah dengar itu lindung bebulu. Tidak akan beriman. Iya. Wa qala subhanahu wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'inillah. Tak mungkin seseorang beriman kecuali setelah izin Allah. Wa qala azza wa jalla innaka la tahdi
man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Iya, menarik didiskusikan. Berikutnya. Alhamdulillah. Ya. Nggak apa-apa sedikit. Barangkali ada yang mau tanya masih boleh. Apa Ustaz? Tanya Ustaz. Ya, Iya. iya. Berkenaan dengan taufik tadi ya Ustadz ya, dengan hidayah gitu, seperti itu Ustadz. Ketika kita sholat umpamanya Ustadz, dari awal kita sudah sholat, sudah berusaha untuk misalnya khusyuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau ketika di pertengahan umpamanya, kok bisa ya saya lupa rokaat misalnya, rokaat yang kedua udah apa belum ya Ustadz? Apakah itu termasuk hati kita tuh digelincirkan atau gimana Ustadz? Iya. Jadi substansinya yang Ibu tanya ya memang tentang tentang hubungan manusia dengan hidayah. Sebab Ya. kalau salah-salah nanti kita menyangka Allah yang menggelincirkan. Oleh karena itu konsep hidayah hubungannya dengan kehendak Allah menjadi luar biasa penting. Dan itu yang melahirkan aliran-aliran. Nah, kalau kata Mu'tazilah, semuanya adalah ada pada manusia. Allah memberi hidayah berdasarkan usaha manusia. Manusia yang menentukan. Saya usaha, saya harus dapat, maka Allah ngikut. Bahkan Mu'tazilah yang ekstrim, nggak ada intervensi Allah. Nah itu maka disebut kaum rasionalis. Terus lawannya adalah Jabariyah, semuanya serba Allah. Mereka juga pada punya dalil. Apa Jabariyah itu dalilnya? Wama romaita iz romaita walakinallaha roma. Bukan engkau yang melempar tombak panah saat engkau melempar, tetapi justru Allah yang melempar. Nah itu dua kubu aliran teologi yang nggak ketemu. Kemudian muncul, dibangun oleh Abu Hasan al-Asy'ari, membangun aliran teologi yang disebut Asy'ariyah, mengkompromikan antara kedua aliran tadi, sehingga dalam dia menjelaskan membagi tiga kata yang harus dibedakan. Pertama masyiah, kehendak. Yang kedua irodah, kehendak. Tapi secara teologis harus dibedakan. Yang ketiga fi'il. Fi'il artinya action. Kalau menurut Mu'tazilah, masyiah itu udah milik manusia. Irodah milik manusia. Action juga milik manusia. Tak ada intervensi Allah sama sekali. Maka menurut dia ketika agama belum sampai di satu komunitas, terus orang itu berbuat baik atas dasar akalnya, ya pantas dong dikasih pahala. Oh, saya udah berbuat baik, nggak kasih pahala. Masa nungguin agama datang dulu, itu kurang lebih. Sementara Jabariyah lawannya semuanya serba Allah. Lalu yang ketiga, nih saya beri ilustrasi. Ini sebenarnya kayaknya udah sering. Pulang dari LBIK, udah ada niat. Udah ada niat tuh keinginan. Nanti kalau orang nyebrang jalan kereta di stasiun karet nggak bisa, takut-takut saya mau bantu. Itu masyiah namanya. Masyiah kalau menurut
Asy'ari itu memang dari Allah, dikasih, dititipkan. Pada saat yang sama setelah udah dikasih kepada manusia, ya jadi milik manusia. Satu milik Allah, kedua milik manusia, berdua jadi. Bener aja, lagi pulang sampai seberang kereta karet itu ada orang yang tadi dia ada dalam pikirannya. Bener, muncul lagi itu kan. Masyiah yang tadi itu namanya irodah. Muncul kuat. Terus dilakukan, itu namanya action. Saat muncul namanya irodah, itu masih berdua. Karena tidak mungkin seseorang punya irodah kalau nggak dikasih sama Allah. Pada saat yang sama juga harus diakui setelah dikasih kepada manusia kan menjadi milik manusia. Tapi pada tingkat action, nah kata Asy'ari itu mutlak manusia. Itulah yang disebut af'alul ibad. Perbuatan hamba. Kalau kebetulan perbuatan itu baik, pantas dia dapat pahala. Kalau perbuatan itu buruk, pantas dia dapat dosa. Nah, kan jadinya terurai. Hubungannya dengan sholat tadi. Saya nggak menganalisis dan menghubungkan itu dengan tadi masyiah, irodah, fi'il. Cuma kalau boleh berbagi, Imam Ghazali ada bukunya. Namanya Asrarus Sholah. Pertama, dalam rangka meraih kekhusyuan, niat digoda. Maka terus baca Fatihah. Fatihah digoda. Kabur. Oke, rakaat pertama gagal dalam tanda petik. Maka rakaat kedua harus menang. Rakaat kedua gagal lagi. Tadi model ragu. Gagal itu. Ya. Rakaat ketiga harus menang. Rakaat ketiga gagal lagi. Maka ketika tasyahud harus menang. Ketika tasyahud gagal lagi. Maka ketika tasyahud maksudnya bukan dari awal, pada at-tahiyyat. Pada asyhadu alla ilaha illallah. Terus ingat, tadi pertama kedua kayaknya banyak kurang. Jangan segera salam. Mohon ampun kepada Allah. Lalu mohon maaf, minta disempurnakan. Nah gitu. Yakin Allah maha sempurna. Dia bisa menyempurnakan. Terus salam. Adapun seperti substansi yang ditanya tadi, ya kayaknya urusan fikih ya. Iya. Dalam konteks itu 2 atau 3 nih rakaat, suruh ambil yang 2 ya. Yang 2. Nanti kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Maka penutupnya yaitu itu disesatkan oleh Allah apa tidak? Nah, tinggal kita berada pada posisi teologis yang mana? Teologis yang Mu'tazilah, apa teologis yang Jabriyah, ada teologi yang Asy'ari. Indonesia itu umumnya Asy'ari. Iya. Bahkan ada yang ekstrim lagi menyimpulkan campur aduk teologinya. Udah kebayang campur aduk. Model kita aja deh, campur aduk. Pamannya besok mau ujian. Maka berusaha. Itu usaha Asy'ari. Bahkan termasuk juga Mu'tazilah usaha. Usaha ujian supaya lulus. Ya dah, usaha. Terus diamalkan ketika menjawab. Setelah diamalkan, ditanya, gimana? Lulus apa enggak? Lah terserah yang di atas. Tuh Jabariyah. Campur aduk itu namanya. Itu. Iya. Ya mohon maaf kalau jawabannya enggak kena. Kenain aja sendiri masing-masing lah. Makasih Ustaz. Satu lagi kali Ustaz pertanyaan. Boleh. Ya. Satu lagi. Tidak ada. Tuh. Pak itu tuh.
Pak siapa? Pak siapa namanya? Maher. Siapa? Pak Nafis ya? Pak Nafis. Halo Pak Nafis. Pak Nggak Nafis ada suaranya dia. Coba di... suaranya belum terhubung Pak Nafis. Halo Pak Nafis ya? Pak Nafis. Belum Coba terhubung, kasih Ustaz. tahu tuh. Masih bicara? Ah? Ya, Buka bicara dulu tapi suaranya tidak suaranya. terhubung. Suaranya dibuka dulu, Pak. Bukan, dia belum menghubungkan suaranya ke join meeting. Dia dengar kita, Jadi- tapi dia suara kita dia nggak sama. Iya, kita nggak dengar dia. Taib, silakan Tapi dia banyak. dengar kita mah. Lah, instruksi kita dong. Dia Dengar dengar. saat dengar, Tapi kenapa dia nggak diam aja, nggak dibuka suaranya? karena dia nggak tahu, dia nggak sadar kalau Oh, nggak sadar dia. Connectingnya dia belum connecting suara. tuh penting tuh dia. Soalnya apa yang angkat tangan. Sama saya nggak nanya, nggak tega. Oh gitu, baik. Oh, Saat tuh. itu saat itu berkenan masih anu aja. Masih acuan. ke atas-atas. Lagi ceramah kali Ustaz. Iya. Tapi betul Pak Nafis itu. Betul. Maher. Enggak, Betul, dia Pak biasanya enggak. Biasanya diam aja. Bukan, kalian peserta baru. Bukan Pak Nafis. Oh, Saya kenal dia. Orang iya Tanah dah. Abang. Iya nih. Kalau enggak saya aja yang nanya lagi Ustaz. Ya, Oh, Ustaz. boleh. Dokter nih 8.30 Ustaz. Oh iya. Pak siapa? Pak Hafiz ya? Hafiz, Ya, pertanyaan kalau terakhir. boleh. Pak Diringkas. Hafiz jangan panjang-panjang ya. Ya, Iya Ustaz. saya melanjutkan pertanyaan yang dulu Ustaz. Oh iya iya. Dulu Ustaz menjawab kalau kita berbuat salah yang dilarang, kemudian kita ulangi, kita tobat, kita ulangi, kita tobat, kita ulangi, kita tobat, kita dianggap main-main. Nah, kalau begitu terus bagaimana Ustaz sebaiknya? Apa dia biarin aja lah kalau gitu saya lakukan aja yang nggak benar ini terus gitu. Sebaiknya Bagaimana jangan supaya betul-betul berhenti? iya, sebaiknya jangan diulangi habis taubat. Ya, tapi dia nggak tahan nafsunya Ustaz. Ya punya resiko. Ada Nah, resikonya. Iya, betul. Dia tahu resikonya. Iya, Dia tahu ini nanti berbahaya, sangat berbahaya nih. iya. Bisa jadi apa namanya? Bisa menjadi kafir, bisa menjadi mungkar. Iya, Tapi iya. dia nggak tahan nafsunya Ustaz. Bagaimana caranya supaya dia bisa tahan nafsunya Ustaz? Itu kalau nahan nafsu, nafsu dia bukan nafsu saya, maka tanyanya ke dia. Udah betul. Jangan-jangan yang nanya ini nggak bisa nahan nafsu nih. Nggak ada cara. Jadi coba lihat, kalau ada orang memang sudah diingatkan, udah maksimal dari A sampai Z masih begitu juga, bahkan dia itu tahu dia salah, seolah-olah dia emang senang di situ kalau pakai metodologi Al-Quran. Maka Allah bilang, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Bukan si A, si B, si saya saja, secara kelompok juga banyak sekali, ya atau tidak? Maka yang kayak begitu Allah bilang, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Udah, emang dia senangnya di situ, kasih kabar gembira saja dengan azab yang pedih. Gitu seolah-olah. Iya. Iya Pak Jamal. Baik, Ustaz. 8:30 Pak Jamal. 8:30 Ustaz. Kasihan Iya, Pak iya. Jamal. Kasih kesempatan dulu. Oke. Sembuh. Baik, Bapak. Nanti udah sembuh baru. Ya, Ah, karena sudah Iya, pukul iya. 8.31 lebih 1 menit di jam saya. Sesuai dengan komitmen kita bahwa Ustadz guru kita akan bertolak ke rumah sakit. Mudah-mudahan diberi kelancaran Ustadz. Dan Ya berobat dulu dah. ya usaha Ustadz ya. Pak Yai minum vitamin D3 Pak Yai. Ya kirim aja vitamin D3-nya. apa tuh? Ya. Baik, kita akhiri. Ya. Kita sampai di sini. Iya, iya. Ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yai, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Saya mohon maaf ya. Ya.